slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't have. Halo semua, kita mendapatkan berita seorang santri Ponpes di Bantaeng, Gandir, diduga karena mengalami kekerasan seksual. Yuk kita baca beritanya sampai selesai ya. Ya, ini dari CNN Indonesia, hari Senin tanggal 25 November 2024. Santri Ponpes di Bantaeng, Gandir diduga alami kekerasan seksual. Salah satu pondok pesantren Madrasatul Quran Hasyim Asy'ari, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, ditemukan tewas Gandir. Korban berinisial RF, 14 tahun, diduga mengalami pelecehan seksual sebelum bundir. Dugaan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan autopsi terhadap jenazah yang dilakukan tim forensik Bidokes Polda Sulsel. Yang pasti ada beberapa temuan dan kami duga tanda-tanda kekerasan, dalam kurung dugaan pelecehan seksual. Itu kami tetap melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur kami, kata Dokter Forensik Bidokes Polda Sulsel Denny Matius hari Senin tanggal 25 bulan 11. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, kata Denny, pihaknya langsung menyerahkan hasil otopsi korban ke penyidik Polres Bantaeng untuk segera dilakukan penyelidikan. Beberapa temuan-temuan kami sudah sampaikan ke penyidik. Dari temuan awal, penyidik nanti akan sinkronkan dengan apa yang kami temukan pada otopsi itu, jelasnya. Korban sementara ini duduk di bangku kelas 9. RF ditemukan tewas Gandir di kamar asramanya pada hari Sabtu tanggal 23 bulan 11 kemarin. Namun pihak pondok pesantren sampai saat ini tidak pernah menemui pihak keluarga untuk menerangkan kasus tersebut. Wow, tidak ada, pembinanya sembunyi semua, penyampaiannya bilang Gandir, kata paman korban Amiruddin. Curiga dengan kematian korban, kata Amiruddin, pihak keluarga kemudian melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Kami sempat datang semua dari pihak korban terkait dengan masalah kejadiannya, tapi tidak ada yang kami temui di situ. Makanya kami bawa ke sini, maksudnya forensik, ungkapnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Bantaeng, AKP Ahmad Marzuki, belum memberikan keterangan resminya, lantaran masih mengikuti suatu kegiatan. Lagi Vikon Kapolri, setelah selesai Vikon ya, kata Marzuki kepada CNN Indonesia. Ya, ini masih dari CNN Indonesia, berita yang lain ya. Rabu tanggal 27 November 2024. Kronologi penemuan mayat santri Ponpes di Bantaeng. Pihak kepolisian membeberkan kronologi mayat santri Pondok Madrasatul Quran Hasyim Asy'ari, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. RF ditemukan Gandir yang diduga mengalami kekerasan seksual. Kasat Reskrim Polres Bantaeng, AKP Ahmad Marzuki mengatakan, berdasarkan pemeriksaan sementara, korban mengalami perundungan dari rekan sesama santri. Semua bermula ketika SD selaku saksi pada Sabtu 23 bulan 11 pukul 20 WITA melihat korban Gandir sehingga memanggil saudara korban yang juga santri di Ponpes tersebut. Awalnya dikira bercanda, kemudian SD memanggil kakaknya yang kebetulan mondok di sana, sudah kelas 2 SMA. Tapi saat kepalanya diturunkan, langsung rebah ke bawah, karena di atas balai-balai tempat adiknya berada, kata Marzuki Selasa tanggal 26 bulan 11. Saat kepalanya jatuh, baru diketahui korban sudah tidak sadarkan diri, tuturnya. Rekan korban kemudian memanggil pengasuh santri untuk memberikan tubuh korban dan membawa ke klinik Ponpes untuk diberi pertolongan. Namun RF dinyatakan meninggal dunia. Ya, ini video keluarga korban ya. Tim dokter forensik Dokpol Polda Sulawesi Selatan, Denny Matius, membenarkan di tubuh korban ditemukan sejumlah luka, diduga tanda-tanda kekerasan serta adanya tindakan kekerasan seksual. Di sisi lain, menurut paman korban bernama Amiruddin, pihak pondok pesantren mengatakan kepada pihak keluarga korban, santrinya berinisial RF itu tewas karena gantung diri.
Akan tetapi saat pihak keluarga hendak mengonfirmasi hal itu, tidak satupun pihak pondok pesantren yang menemui mereka. Demi memastikan kondisi RF, dia dibawa ke RSUD Prof. Anwar Makatutu, Bantaeng. Rumah sakit juga menyatakan RF sudah meninggal dunia. Terkait dengan kejadian yang terjadi di pondok pesantren itu, kami telah melakukan langkah-langkah permintaan otopsi terhadap mayat dan kami telah melakukan olah TKP, ungkap Marzuki. Ia menuturkan bahwa polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, termasuk rekan korban dan pengasuh ponpes tersebut. Sampai saat ini, kami masih menunggu hasil dari otopsi RS Bayangkara Makassar. Saya sudah konfirmasi ke dokter forensik. Katanya sementara dilakukan uji laboratorium dan nanti hasilnya akan diserahkan, jelasnya. Setelah kejadian itu, pondok pesantren yang berada di Desa Mipa-Mipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, didatangi sejumlah warga yang diduga berasal dari keluarga korban dan nyaris membakar tempat tersebut. Salah satu warga yang bermukim dekat ponpes tersebut, Nugraha 40 tahun, mengatakan bahwa orang tua santri datang menjemput anaknya setelah mengetahui kejadian itu. Setelah ramai, semua orang tua santri datang. Padahal itu jumlah santrinya banyak, karena pesantrennya dari tingkat SMP, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, SMA, kata Nugraha. Ya, ini juga berita dari CNN ya, tanggal 27 November 2024. Kemenak berkata, santri di Bantaeng bundir bukan karena kekerasan seksual. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Basnang, membantah santri pondok pesantren Madrasatul Quran Hasyim Asy'ari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan berinisial RF yang ditemukan tewas gandir karena sempat mengalami kekerasan seksual. Hal ini ia sampaikan berdasarkan hasil laporan dari Kementerian Agama Bantaeng, Sulsel yang menyelidiki peristiwa ini. Laporan yang disampaikan itu tidak menyebut sama sekali kalau ada akibat kekerasan itu karena seksual. Tidak ada sama sekali, kata Basnak kepada CNN Indonesia, Selasa tanggal 26 bulan 11. Meski demikian, Basnak tetap meminta Kemenak Bantaeng tetap melakukan pengusutan bersama kepolisian setempat. Tetapi sampai kami menyampaikan ini, belum ada kepastian itu, maksudnya kekerasan seksual, kata dia. Berdasarkan dokumen kronologi kejadian yang diterima CNN Indonesia dari Basnang, kasus ini bermula korban RF bersama santri lainnya mengikuti materi kepesantrenan dari pembina pondok Ustadz Abu Bakar dan Ustadz Hasyim setelah sholat Isya. Setelah menerima materi kepesantrenan, seluruh santri termasuk RF secara bergiliran mengambil makan malam di kantin ponpes. Namun piring RF jatuh dan nasinya tertumpah. Teman-teman santri menyarankan untuk kembali ke kantin meminta makanan pengganti. Tetapi almarhum RF sudah tidak mau dengan alasan malu, bunyi keterangan tersebut. Setelah para santri lainnya datang kembali dari mengambil makanan, korban RF ditemukan sudah dalam kondisi bundir di kolong rumah pembina santri. Para pengasuh pesantren kemudian segera bergegas menuju tempat korban RF ditemukan dan langsung membawa ke klinik yang tidak jauh dari pesantren. Korban RF kemudian dirujuk ke RSUD Anwar Makatutu untuk mendapatkan visum lebih lanjut. Sebelumnya, santri berinisial RF 14 tahun diduga mengalami kekerasan seksual sebelum bundir. Dugaan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan otopsi terhadap jenazah yang dilakukan tim forensik Bidokes Polda Sulsel. Yang pasti ada beberapa temuan dan kami duga tanda-tanda kekerasan, dugaan pelecehan seksual. Itu kami tetap melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur kami, kata dokter forensik Bidokes Polda Sulsel, Denny Matius, hari Senin tanggal 25 bulan 11. Denny mengatakan setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, pihaknya langsung menyerahkan hasil otopsi korban ke penyidik Polres Bantaeng untuk segera dilakukan penyelidikan. Beberapa temuan-temuan kami sudah sampaikan ke penyidik. Dari temuan awal, penyidik nanti akan sinkronkan dengan apa yang kami temukan pada autopsi itu, jelasnya. Ya, jadi dari keterangan dokter forensik Bidokes Polda Sulsel Denny Matius, ada tanda-tanda kekerasan dugaan pelecehan seksual ya. Tetapi hal itu dibantah oleh Direktur Pendidikan Kementerian Agama yang bernama Basnang.
Dikatakan, laporan yang disampaikan itu tidak menyebutkan sama sekali kalau ada akibat kekerasan itu karena seksual. Tidak ada sama sekali katanya. Jadi peristiwa ini masih belum jelas, belum ada keterangan resmi dari polisi yang mempunyai kewenangan untuk memberikan penjelasan, tetapi sudah dibantah oleh Kementerian Agama ya. Ini menurut saya sesuatu yang cukup aneh. Bagaimana seorang direktur Kementerian Agama yang tidak ada di lokasi, tidak punya kewenangan untuk menyelidiki hal ini karena ini kasus kriminal bukan kasus agama, tetapi bisa lebih tahu daripada tim forensik dan kepolisian. Bisa bilang ini bukan akibat kekerasan. Menurut saya benar-benar ini agak aneh ya. Sehingga ada kesan Kementerian Agama berusaha untuk menutup-nutupi kejahatan yang terjadi di pondok pesantren. Ya, ini ada dari tvOneNews.com. Ketua PBNU soroti santri Ponpes di Bantaeng Sulsel tewas gandir diduga alami kekerasan. Harus ditangani. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU KH Ulil Basra Abdallah alias Gus Ulil turut menyoroti kasus santri yang tewas bundir dari Pondok Pesantren Madrasatul Quran Hasyim Asy'ari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Santri Ponpes Madrasatul Quran Hasyim Asy'ari berinisial RF yang tewas bundir diduga mengalami kekerasan seksual dan lainnya mendapatkan sorotan serius dari Ketua PBNU Gus Ulil. Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Ulil menyayangkan permasalahan kekerasan terhadap santri kerap terjadi di pondok pesantren. Jadi kekerasan di pondok pesantren memang sering terjadi ya teman-teman ya. Ini kejadian dan tragedi kesekian kalinya berulang terjadi. Kekerasan di pondok pesantren ini sesuatu yang harus diatasi dengan serius, ungkap Gus Ulil dalam keterangannya dikutip dari NU Online Selasa tanggal 26 bulan 11 2024. Ya, saya lebih setuju dengan Gus Ulil ya. Jadi hal seperti ini lebih baik tidak usah ditutupi, tetapi diakui supaya bisa diatasi dengan serius. Kalau misalnya kita tidak mengakui hal-hal seperti ini terjadi, sudah pasti akan terulang lagi dan lagi dan lagi. Karena kalau tidak diakui, sudah pasti tidak akan diatasi. Ia menyampaikan bahwa PBNU sangat peduli terhadap kasus menimpa RF sebagai santri kelas 9 di Ponpes Kabupaten Bantaeng Sulsel itu. Adapun bentuk kepedulian dari PBNU telah menyiapkan satuan tugas khusus. Tim ini, kata Gus Ulil, menjadi upaya mengupas tuntas dan menyelesaikan permasalahan RF kenapa tewas dalam gandir. Ia menambahkan bahwa Satgas dari PBNU ini menjadi kepedulian agar para santri tetap nyaman mengenyam pendidikan di Ponpes dan terhindar dari berbagai kekerasan seperti fisik, seksual, dan lain-lainnya. Insya Allah, Satgas segera bekerja untuk menangani hal-hal seperti ini. Tentunya mengharapkan masalah kekerasan seperti ini diatasi pada 2 tingkatan, tuturnya. Ia menyampaikan ada 2 tingkatan dalam mengatasi kekerasan pada santri di lingkungan Ponpes. Tingkatan pertama mengacu pada pihak pesantren agar melindungi para santri melalui pencegahan secara serius terhadap kekerasan fisik maupun seksual. Tingkatan kedua meliputi aparat penegak hukum harus melakukan tugasnya dengan tegas menindaklanjuti kekerasan pada santri yang menyebabkan kematian. Semoga hal-hal seperti ini bisa kita atasi pelan-pelan sehingga kekerasan seperti ini tidak terjadi di masa depan atau tidak terulang, jelasnya. Sebelumnya, RF merupakan salah satu santri kelas 9 di Ponpes Madrasatul Quran Hasyim Asy'ari di Bantaeng Sulsel ditemukan tewas gandir di lingkungan pesantrennya pada hari Sabtu tanggal 23 bulan 11 2024. RF ditemukan gandir dengan keadaan terikat dengan sarung di bagian lehernya. Saat itu, pihak kepolisian melakukan penyelidikan penyebab RF gandir menggunakan sarung. Tim forensik Bidokes Polda Sulsel menemukan di bagian tubuhnya ada tanda-tanda sejumlah luka diduga telah mengalami kekerasan. Orang tua RF langsung membawa jasad anaknya ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk proses otopsi karena kematiannya mengalami tanda-tanda yang aneh. Ya, jadi itu keseluruhan berita tentang santri Ponpes di Bantaeng yang gandir diduga alami kekerasan seksual ya. Jadi sampai sekarang kita masih belum jelas kenapa santri ini melakukan aksi bundir. Kita berharap pihak kepolisian bisa mengungkapkan hal ini dan tentu saja kita tidak berharap hal seperti ini terulang lagi ya. Karena kenyataannya peristiwa seperti ini sudah sering terjadi di pondok pesantren. Pada kesempatan ini saya juga mau mengucapkan turut berduka bagi keluarga korban yang ditinggalkan.
Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Saat ku menutup mata dan usai lembaran hidupku, saat ku terlelap dan takkan lagi terjaga, kasih-Mu selalu milikku. Saat nafasku terhenti di akhir perjalananku, hanya diri-Mu yang selalu memegang tanganku dan membangkitkan aku, dan ku kan hidup bersama-Mu, takkan pernah ada air mata, karena diri-Mu selalu di sisiku. Maka jiwaku pun tenang. Saat nafasku terhenti di akhir perjalananku, hanya diri-Mu yang selalu memegang tanganku dan membangkitkan aku, dan ku kan hidup bersama-Mu, takkan pernah ada air mata, karena diri-Mu selalu di sisiku. Maka jiwaku pun tenang. And I will step into eternity with you, my King, without any tears falling, 'cause I know your love is always there for me. My soul rests in you, and I will step into eternity with you, my King, without any tears falling, 'cause I know your love is always there for me. My soul rests in you, my God. My soul rests in you, my God. My soul rests in you, my God.